Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik para hadirin jamaah sholat subuh Masjid Nurul Iman yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kembali diperjumpakan dengan hari Rabu. Insyaallah di sini setiap hari Rabu dan Sabtu khususnya subuh ada pengajian seperti ini. Alhamdulillah kita diberikan hujan atau sekarang sudah mulai masuk musim hujan. Maka sedia payung sebelum hujan atau sedia jas hujan karena aktivitas kita banyak dan tentu sebagian tidak boleh terhalangi oleh hujan. Akan tetapi untuk sholat berjamaah ke masjid justru Islam memberikan keringanan, yakni dengan bolehnya kita tidak hadir ke masjid tatkala hujan. Bahkan, dan ini banyak yang tidak tahu, muadzin itu mengganti hayya 'alas shalah dengan shallu fi rihalikum atau shallu fi buyutikum. Ya. Nah, salatlah kalian di aktivitas kalian atau di rumah kalian. Jadi ada perintah seperti itu dari muadzin. Nah, tetapi ini juga dikaitkan dengan maqasid, maksudnya konteks hadis tersebut di mana zaman dulu memang sebagian orang Arab kemungkinan besar tidak punya payung, Pak ya. Kenapa? Jarang hujan. Jadi kemungkinan besar orang Arab pada masa itu tidak punya payung karena jarang hujan, hujan sekali-sekali, itu pun mungkin setahun sekali. Jadi tatkala hujan memang berat. Lagi enggak ada daun pisang. Di Arab yang ada daun korma juga, kalau di Mekah nggak ada, yang ada di Madinah. Ya kalau kita di kampung dulu saya, kalau nggak ada payung, tinggal keluar rumah, potong daun pisang ya, kecil-kecil kita sekolah dulu, kadang berangkat sekolah pakai daun pisang. Inilah Islam yang memberikan keringanan, jadi nanti kalau memang berat untuk datang ke masjid pada saat hujan, maka setidaknya ada hadis yang membolehkan kita untuk sholat di rumah. Dan itu membuktikan selain hujan, maka tidak ada penghalang untuk sholat di masjid berjamaah. Taib, alhamdulillah, saya mohon maaf, pakai jas hujan jadi lupa, tidak pakai kopiah. Biarin rambut pendek ini disangka tentara. Kan ini kita di tempatnya tentara, tapi tentara jenggotnya panjang. Baik, tidaklah ya. Baik, jadi kenapa kita bincang kopiah atau penutup kepala? Seeloknya kita yang datang ke masjid memang menggunakan tutup kepala. Tidak wajib, tidak pula sunnah, melainkan adab yang telah ditetapkan oleh para ulama. Jadi adab datang ke masjid, mendatangi sholat itu memang pakai kopiah. Sebagian kita berdalih tidak biasa, ya dibiasakan. Ya, tidak apa-apa. Di kalangan orang biasa tidak apa-apa, tapi di kalangan yang terbiasa di masjid sudah terbiasa bahwa adabnya, di antara adab datang ke masjid itu menggunakan penutup kepala. Yang mana saja, Bapak suka yang hitam segi 4 itu atau yang bulat, ya sebut kopiah haji dengan warna macam-macam ya. Tetapi janganlah yang itu, yang anak-anak baru itu pakai yang belakangnya kayak topi gitu ya. Kurang sreg juga ya. Sebut apa, kopiah hijrah gitu. Ya itu kurang oke juga ya. Yang jadul-jadul lah, yang zaman dulu gitu ya. Kopiah hitam itu cocok ya. Baik, kita lanjutkan perjalanan kita dengan kitab Riyadhus Shalihin,
karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, menanamkan kecintaan kepada Nabi dengan membaca hadis-hadisnya. Kalau kita terbiasa berinteraksi dengan hadis, kita akan sering menyebut nama Nabi, kita akan sering bersolawat kepadanya, maka sepertinya tidak perlu harus mengingat-ingat Nabi dilahirkan setahun sekali seperti itu, ya, karena kita sudah terbiasa dengan pengajian dan membacakan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sudah berlalu hadis ke-76, 77 dan sekarang 78. Tapi hadis yang cukup panjang. Silakan setelah saya. Ini pelajarannya sambil membaca dan supaya tidak ngantuk juga. Setelah saya. An Jabirin radhiyallahu anhu. Silakan. Annahu ghaza ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qibala Najdin. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahum fa adrakathumul qailatu fi wadin katsiril idahi. Baik, kita terjemah saja langsung per slide agar tidak bolak-balik nanti slide-nya. An Jabirin, dari Jabir, maksudnya dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan annahu ghaza ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Satu saat beliau berangkat untuk berperang, ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke arah Najd, ya, ke arah Najd, arah timur dari kota Madinah. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali, maka qafala ma'ahum, mereka para sahabat pun ikut kembali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa adrakat humul qailatu, kemudian tiba, qafala ma'ahum, di sini ini terbalik naskahnya. Kemudian ketika tiba di satu lembah yang mendapatkan dia kasirin aidahi, satu lembah yang banyak pohon berduri, ya. Kemudian pada saat qailatu, pada saat siang hari, di mana biasa orang tidur sejenak, yang ini kemudian dikenal sebagai qailah atau qailullah, ya. Dan ini merupakan kemudian menjadi sunnah, tidur sejenak saat menjelang zuhur. Jadi sebelum zuhur, tidak setelah zuhur, ya. Dan tentu dikondisikan kalau kita orang yang bekerja kantoran, ada izin apa tidak? Kita tidur sejenak sebelum istirahat, ya. Atau termasuk salah apa tidak? Kita sambil kerja gitu sengaja ngantuk, ya. Ya, karena sejenak ini tidak lama. Kalau orang seperti saya yang nganggur, ya, di rumah itu seringkali mengusahakan. Dikarenakan memang diperlukan. Kita orang yang tidur bangun jam seperti hari inilah 3:30 misalkan. Kalau tidak tidur sampai zuhur, itu pas zuhur ngantuk. Nanti pas zikir itulah kita seperti zikir tapi perem itu. Biasanya kayak gitu. Nah, untuk menghindari itu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qilu fa inna syayatina la taqil." Tidurlah qailullah.
Ya, ini tidur sesaat saja, tidak blek seperti orang tidur betulan. Dia apa saja, apakah sambil duduk, apakah sholat duha begitu, setelahnya sambil tertidur dan seterusnya. Ya. Yang jelas dia tidak menyengaja tidur membentang kemudian pasang selimut dan seterusnya, tidak. Dia tidur sejenak apapun itu, yang penting ada reb begitu ya, atau rebrai. Sudah cukup itu untuk membantu kita pada saat zuhur nanti konsentrasi dan berzikir dengan benar ya. Baik, dan diusahakan pokoknya mah kalau yang biasa ngantuk sholat zuhur atau datang ke masjid lebih awal ya sambil nunggu qomat ya, pepereman dan seterusnya, silahkan. Jadi ini disyariatkan karena disebut di sini asyayatin, setan-setan, la taqil, tidak tidur siang. Ya, jadi membedakan kita dengan setan, setan mah tidak tidur siang. Maksudnya yang ini dengan tidur bermaksud untuk alasan kebaikan. Bukan malamnya banyak tidur, siangnya juga jahe. Ya, ini tidak benar ya. Baik, kita lanjutkan hadisnya setelah saya. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Wa tafarraqan nasu yastadhilluna bisyajari. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samurah. Tahta samurah atau samuratin. Fa'allaqa biha sayfahu. Wa nimna naumatan. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una wa idza indahu a'rabiyyun. Taib. Kemudian Rasulullah memang berhenti pada saat itu ya, pada saat waktunya tidur siang tadi. Kemudian orang-orang berpencar, masing-masing yastadhilluna bisyajar, mencari perlindungan di bawah pepohonan ya yang ada. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'allaqa biha sayfahu, menggantungkan pedangnya di pohon tersebut. Nah, jadi orangnya tidur di bawahnya, pedangnya digantung di pohonnya ya. Kemudian kami pun tertidur. Jadi semua orang tertidur. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kami. Dan di dekatnya sudah ada seorang badui, A'rabi. Ya, jadi perbedaan kalimat, kalau disebut Arabi itu orang Arab ya yang biasa, yang hidup di perkotaan. Adapun A'rabiyu itu Arab kampung atau biasa dikatakan badui. Taib, setelah saya faqala inna hadza ikhtarata alayya sayfi wa ana naim. Fastaiqadhtu wa huwa fi yadihi sultan. Qala man yamna'uka minni. Qultu Allahu salasan walam yu'aqibhu wa jalasa. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang-orang yang datang tadi, kan Rasul tidur, kemungkinan pada saat tidur itulah datang badui tadi, ya. Kemudian karena terancam beliau terbangun dan memanggil para sahabat tadi. Kemudian berkata, inna hadza ikhtarata alayya sayfi wa ana naim.
Sesungguhnya Badui ini telah menghunuskan pedangku ketika aku sedang tidur. Ketika aku bangun, pedang itu sudah terhunus di tangannya. Maksudnya, pedang yang digantungkan oleh Nabi tadi diambil dan dipakai untuk menodong atau ditodongkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sambil berkata, man yamna'uka minni. Siapa yang bisa mencegahku dengan perbuatanku ini? Ayo, siapa sekarang yang bisa mencegah? Pedang sudah di tangan, sudah didekatkan kepada diri Nabi. Ini bab apa? Ini bab tawakal. Jadi ini bab tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saat peristiwa seperti itu akan terjadi. Di mana bahaya mengancam kita sepertinya tidak bisa ada yang menanggulanginya atau mencegahnya. Ya kalau orangnya kebal sok we cenah. Kayak kadek we tinggal pilih nu mana. Dan Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah bukan orang yang kebal, Pak ya. Dan di masyarakat kita seorang ustadz, seorang kiai makin sakti itu makin dianggap. Padahal nabinya tidak seperti itu. Nabi kita Muhammad manusia biasa saja yang memungkinkan dirinya untuk mendapatkan bahaya dari kanan kirinya, termasuk apabila berperang memungkinkan terluka, dan telah terjadi terluka pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diancam seperti itu, qultu aku berkata, kata Nabi, Allah, Allah, Allah 3 kali. Ya, maka orang itu walam yu'aqibhu gemper. Kalau kang ngadek-dek, ya, menurut kekituan, ya, terduduk lemah. Ya, orang itu dibuat lemah dengan kalimat Allah, Allah, Allah. Ya, ada banyak kemungkinan orang ini tahu tentang Allah Subhanahu wa taala meskipun belum beriman, dan biasanya ketika kita mendapatkan kalimat tertentu dari orang tertentu itu hawanya beda, Pak. Ya, hawanya beda. Nah, Rasulullah tentu sebagai sosok yang sangat jujur, sangat soleh, kalimat-kalimatnya memang bisa menusuk jauh ke dalam jantung. Sehingga orang yang hendak mencelakai beliau hanya dikatakan Allah, Allah pun sudah seperti itu. Selebihnya kita pun tentu boleh melakukan hal yang sama. Ya, menyebut nama Allah. Ini bukan berarti, mohon maaf, dalil adanya zikir Allah, 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 terus Allah, Allah hungkul. Ya. Ini kan ada pertanyaan. Ya. Sok, siapa yang bisa melindungimu sekarang? Ya kita katakan Allah. Nah, karena sebagian kelompok di antara umat Islam ada yang suka berzikir Allah, 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 Allah. Ya. Boleh apa tidak? Kalaupun boleh, ya, yang jelas Nabi tidak mencontohkan. Nah, kita zikir semua yang dicontohkan oleh Nabi lengkap. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Apalagi la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Semua nama Allah disambung dengan kalimat yang lain. Itu baru menjadi zikir. Ya, kita tidak mempunyai wewenang untuk menyalahkan orang yang berzikir Allah, Allah, Allah. Tetapi Nabi tidak mencontohkan. Kalaupun muncul seperti ini, kenapa beliau menyebut Allah, Allah, Allah? Karena memang ada pertanyaan. Kalau disebut, siapa yang bisa mencegahku dari perbuatanku ini? Subhanallah. Ya enggak jadilah ya. Karena siapa man dijawab dengan satu jawaban nama. Dalam hal ini nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim, faedahnya jangan gegabah. Tadi Nabi SAW tidur, pedangnya digantungkan. Atau bagi musuh yang melihat seperti kesempatan, kita ambil pedangnya. Nah, maka bapak-bapak kalau kemudian datang ke masjid mau tidur, kadek dompet, kantong, ya, entong digantungkan gitu wae, kata orang jahat,
Seperti diberi kesempatan, nanti diambil. Simpan di tempat di mana memang memungkinkan kalau kita tertidur minimal terbangunkan, kaseretkeun gitu kan ya. Kalau ditangkep atau disimpan, dititipkan di tempat yang tertentu tentu nanti. Nah, dan ini bukan berarti Rasul ceroboh. Karena memang pada masa itu tidak terkenal hal-hal yang seperti itu. Ya, aman lah ya. Nah, biasa kalau aman seperti di sebagian daerah di Indonesia orang tidak perlu kunci pintu ya, karena memang keadaan umum seperti itu. Nah, di zaman kita yang seperti sekarang kalau bertindak seperti itu ya konyol ya, seperti memberikan kesempatan orang berbuat jahat. Kita parkir di sini abong kene aya gerbang, motor tadi kunci, kuncinya ditinggal di dinya atau kesempatan. Baik, ini di antara faedahnya itu. Kemudian tatkala tidak ada seorang pun yang bisa menolong, maka pertolongan kita harapkan datang dari Allah. Sebut namanya. Allah, Allah. Hadis berikutnya. Setelah saya. An Umar radhiyallahu anhu qala. Silakan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lau annakum yatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi. Naam. La razaqakum kama yarzuqut tayra. Taghdu himasan wa taruhu bidanan. Baik. Ini nyambung dengan hadis yang ini kemarin. Kita ingat ini. Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thair. Akan masuk surga orang-orang yang hatinya seperti hati burung. Ya. Seperti apa hati burung? Hati burung itu mendorong dirinya untuk bertawakal kepada Allah dengan sepenuh tawakal. Dari Umar, maksudnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat yang nama Umar cuma satu. Ya, ada lagi nanti Amr. Ya, tulisannya kalau Amr pakai waw, ain mim ro ditambah waw, itu dibaca Amr. Ya, atau Amru. Kalau Umar tulisannya cuma ain mim ro. Nah, nanti yang banyak siapa nama sahabat? Abdullah. Ya, ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya. Abdullah bin Abi Quhafah dan seterusnya. Ya. Baik. Kata beliau, sami'tu, aku mendengar. Ya, kita sering sampaikan dalam ilmu hadis, kedudukan sami'tu, an, haddatsana beda-beda. Ya. Sami'tu ini menandakan perawi, yakni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, secara langsung mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sami'tu dalam sebuah kalimat lain atau hadis yang lain dikabarkan sampai beliau menunjuk kepada telinganya, maksudnya benar-benar mendengar sendiri. Makanya informasinya semakin valid bahasa kita sekarang. Beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau annakum, seandainya kalian tatawakkalu, bertawakal, alallahi, kepada Allah." Tawakal ini menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, ya, meyakini bahwa Allah lah yang mampu menguruskan semuanya. Haqqa tawakkuli, sebenar-benar tawakal, ya. La rozaqakum, Allah akan memberikan rizki kepada kalian. Kita ingat surah apa yang tentang talak itu, at-talak ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Wa yarzuqhu min haitsu
la yahtasib, dan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi tawakal mendatangkan rizki. Seperti apa? Kama yarzuqut thaira. Seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Ya. Kumaha burung teh? Taghdu himason. Pergi pagi dalam keadaan perut kosong. Tak tahu arah entah akan dituju. Belum tahu di pasar mana dia akan berdagang. Seperti manusia jelas. Belum tahu kantor mana yang akan dituju. Seperti manusia ngantor jelas. Maksudnya rezekinya seperti terbayang begitu. Ada di sana. Burung tidak tahu. Ya, karena burung secara makhluk dia tidak berakal. Seperti manusia. Jadi berkiweh gitu. Tapi sebagian burung yang pergi jauh, wataruhu bitonan, datang sore hari dalam keadaan perut kenyang, dan sebagian membawa hasil untuk anak-anaknya, memberi makan untuk anak-anaknya. Sikap tawakalnya burung ini, yang pertama yakin bahwa Allah akan memberikan rizki. Yang kedua, usaha. Ya, inilah yang tidak banyak diketahui orang. Disangkanya rizki itu bisa datang tiba-tiba, rezeki nomplok, atau hujan uang begitu, ya, tanpa mau usaha. Nah, ini tidak benar. Jadi tawakal itu kita menggantungkan urusan kita kepada Allah, menyerahkan urusan kita kepada Allah, kemudian disertai dengan usaha. Ya. Baik, hadisnya cukup jelas. Jadi semoga setelah ini apapun urusan kita, kita sandarkan kepada Allah dan kita lakukan usaha sejauh mana yang kita mampu, dan tidak juga salah meminta pertolongan kepada orang lain. Ya. Meminta pertolongan kepada Allah terlebih dahulu dengan doa, tapi jika diperlukan itu boleh meminta pertolongan kepada orang lain. Jadi jangan begini, saya tidak mau meminta tolong kepada manusia. Yang saya minta tolong adalah Allah. Itu benar. Tapi kalau satu saat hal-hal ini memang terbiasa dilakukan atas dasar tolong menolong sesama manusia, itu bukan syirik. Itu bagian dari usaha. Ya. Nanti kata istri kita gini, ya, ibu tolong ambilkan air. Haram minta tolong kepada manusia. Minta tolong kepada Allah. Nanti istri kita begitu. Ya bukan begitu. Ya minta tolong ambilin air ya kepada istri lah, yang tidak kepada Allah. Ah, kalau air di sumur saat, kita akan ngebor lagi, itu minta tolong kepada Allah. Karena urusan air di dalam tanah urusan Allah. Ya Allah, saya mau gali sumur, semoga ayaan. Ya. Karena gali sumur itu tidak mudah. Ya. Sebagian orang Pak sudah gali dalam, airnya nggak ada. Saya berpengalaman di daerah Pamoyanan, Pak. Itu sumber air, Pak. Sampai di situ ada orang jualan air bertangki-tangki. Tapi kami bangun masjid, 5 lubang digali di daerah itu, satu pun tidak ada yang menghasilkan air. Itu tadi bawah posisinya. Si bapak Pak Haji yang wakaf tanah itu punya kebun di atasnya. Air melimpah di situ. Akhirnya nggak jadi ada sumur dekat masjid, kita tarik air dari tempat lain. Nah, itu yang seperti itu memang kita butuh pertolongan dari Allah. Tapi hadis riwayat At-Tirmidzi. Selesai ini bab tawakal, fadal kan? Selesai sampai hadis nomor 79 yang disimpulkan dengan hadis ini merupakan kesimpulan daripada bab tawakal. Tawakal adalah bergantung kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, disertai usaha-usaha manusiawi yang selaras, seimbang, dan wajar sebagaimana proses kehidupan kita sebagai manusia biasa. Semoga dimudahkan kita untuk bertawakal. Dalam tawakal ada pahala, dalam ikhtiar ya yang kita biasa sebut ikhtiar juga ada pahala. Terkadang keduanya
tidak seimbang atau harus seimbang. Kadang berdoa lebih banyak dibanding usaha. Karena mentok, sudah apalagi kita nggak bisa. Perbanyak doa. Ya. Sepanjang masih bisa diusahakan, usahakan tidak boleh menyerah. Ya mungkin dalam banyak usaha itu doa jadi terlupakan. Yaitu tidak masalah. Yang penting beriringan dua-duanya dikerjakan antara minta tolong kepada Allah, bersandar diri kepada Allah dan berusaha. Yang kemudian tidak semua usaha hasilnya harita keneh. Pok torolong. Ya, gek sor tidak ya. Kadang kita usaha sekarang hasilnya kapan? Saya dakwah seperti ini mungkin hasilnya entah kapan. Ada banyak orang kumpul di sini untuk ikut ngaji. Sekarang seperti ini ya ngereyek saja. Ya, seperti itu. Apapun kita lakukan atas dasar cinta kepada Allah, ikhtiar kepada Allah, usaha demi kehidupan kita yang lebih baik di masa yang akan datang, dunia dan akhirat. Saya kira itu untuk perjumpaan pagi hari ini. Alhamdulillah yang hujan-hujan datang. Pak dari Baros, ini Pak dari Melong ya. Ini yang biasa Pak. Kalau Pak nunggu ya, alhamdulillah. Ya gitu Pak, Pak di mana baik orang singgah masjid ya untuk jadi tempat kita berteduh akan ada banyak pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.